share ke rakyat kita kurang wisata seperti ini. Rakerda memang kita sedikit dulu, tapi ya saya mohon maaf karena memang rakerda harus ada, karena rakerda adalah salah satu dari pengkoreksi dari kegiatan-kegiatan tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025. Mohon maaf, walaupun lambat tapi harus ada. Dan kebetulan dari pertina-pertina yang lain juga kebetulan lambat, karena di pertina yang lain juga baru muncul untuk akan segera diadakan pemilihan ketua PP Pertina yang akan diselenggarakan di Jakarta. Karena dalam waktu dekat Bapak Komarudin selaku Ketua Pertina Pusat akan habis masa baktinya dan akan segera kita pemilihan kembali. Untuk mengevaluasi kegiatan di tahun 2024, memang mungkin kita belum puas karena kurangnya kegiatan di Pertina. Tapi dari pihak semua pengurus juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena sudah bantu untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan di tahun 2024. Di kegiatan tahun 2024 yang sudah kita ikuti untuk Pertina, diantaranya kita sudah mengadakan pemilihan ketua Pengda untuk Gunung Kidul, Pengkat Gunung Kidul, yang semula dari Bapak Termalem. Pak Termalem sudah ke posisi ke provinsi dan kemudian juga masa baktinya habis, sudah digantikan sama Ibu Ratih yang di depan menggor yang lalu. Terus untuk Sleman kebetulan Pak Dokter Bundan juga sudah habis, digantikan oleh Bapak Surana. Kebetulan beliau belum hadir karena ada acara yang lain. Dan segera menyusul Bantul, Kota, dan Kulon Progo. Jadi untuk Pak Ketua 1, saya mohon bantuannya untuk Kulon Progo segera dikoreksi khusus, gitu ya. Mungkin dari hasil kemarin selain pemilihan juga kita menghadiri rakernas di pusat dan di waktu diadakan di Sumatera Selatan sekaligus dengan Sumatera Utara, Sumatera Utara sekaligus menghadiri PON. Dan kita sudah mengikuti pelatihan wasit tingkat nasional di tahun ini, dan kita juga sudah mengadakan kejuda di tahun ini. Dan kemarin kebetulan dari Pertina juga kirim untuk Prapopnas ke Solo. Kebetulan Pertina bisa membawa 1 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Suatu yang bagus menurut saya di era sebelumnya. Dan kemarin dari BPO akan segera mengadakan Popda lagi. Jadi monggo sama-sama di tahun 2025 nanti kita agendakan ya untuk juga Popda. Dan mungkin kemarin yang acara untuk rekod keluar yang belum tercapai, tahun 2025 harus ada entah rekod kemana,
karena kemarin sudah kita rencanakan di tahun 2024 sampai sekarang juga belum terlaksana, tapi tahun 2005 harus ada. Mungkin nanti Bapak Sekjen sampaikan Bapak Ketua 2 biar lebihan untuk rekod, karena prinsip petinju tanpa sering bertanding nanti di panggung akan dimau. Mungkin seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Nanti langsung kita lanjut dengan di raga sebenarnya. Dan saya mohon sambutan nanti dari Bapak Ketua Komuni Pak Pram untuk membuka acara rakadanya nih. Itu mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhkan terima kasih pada Bapak Ketua Umum Panitia Pertandingan Tinggi atas sambutannya. Berikut mari kita tinggalkan dengan sambutan pengarah dari Ketua Komisi yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua 2 Komisi Bapak Insinyur Pramana. Sekaligus berkenan dengan prerogatif kiranya untuk membuka acara ini secara resmi. Pada yang terhormat Bapak Insinyur Pramana, waktu dan tempat kami aturkan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam olahraga. Yang kami hormati Ketua Pemda Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Gandum beserta dengan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Pembina Pertanian Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, sahabat saya Mbak Karlono. Yang kami hormati Ketua Pemkot Pertina se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya absen satu persatu. Dari Sleman diwakili Pak itu sama Mas apa kakak? Mas? Yang belakang. Mas Dwi, terima kasih. Kemudian dari Pemkot Pertina Kota, Mas Heri. Yang lain? Baik. Mas Heri dari Banten. Matasun, dari Gunung Kidul, Mbak Rate berdua. Kemudian tiga, lima dengan Pak Ternalem. dari Kulon Progo, Pak Bandianto. Gak sulit ya lima ya. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di kantor sekretariat Pemda Pertina Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalibulus di Momartani Muplak. Mestinya kalau terkait dengan organisasi itu ranahnya ada di Wakil Ketua 1 bidang organisasi ONI Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi karena mungkin rumah saya dekat sini, sehingga Pak Ketum Profesor Joko Oke dengan tidak mengurangi rasa hormat menugaskan saya untuk bisa menghadiri rapat kerja Pertina tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2025. Bapak Ibu,
tentunya kami sangat mengapresiasi kepengurusan Pemda Pertina di bawah komando Pak Gandul, karena yang meskipun masih banyak harus belajar, tapi setidaknya jalannya organisasi ini bisa berjalan, ya. Karena prestasi organisasi ini tidak bisa terpisahkan, harus dua-duanya jalan. Nah, bagi kami sendiri KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa melaksanakan raker ini menjadi salah satu kewajiban, salah satu tolok ukur untuk mengetahui tingkat kesehatan anggota kami. Jadi sehat dan tidaknya hanya diukur dari dua kegiatan minimal, yaitu raker, kemudian yang kedua adalah menyelenggarakan kejuaraan daerah atau kejurda. Banyak raker weura, banyak kejurda, harus nggak mungkin itu. Dan itu ada Bapak Ibu ada di anggota kami yang raker itu, pokoknya kejurda itu hilang. Nah, monggo, ini harus kita mulai, ya. Nah, mumpung terkait dengan mulai tadi, terkait dengan mekanisme Pak Gandul, sebenarnya nggak boleh, tapi diakali gitu loh. Karena kami biasa menghadiri undangan itu pasti on time, ya, pasti on time. Undangan jam 9, insya Allah sebelum jam 9 pasti kami dari KONI biasanya itu pasti sudah datang. Tapi tidak apa-apa. Nah, kalau seperti itu misalkan nih undangan untuk tamu tertentu, misalkan dari pemerintah daerah, undangannya jam 10 Pak Gandul, pesertanya diundang jam 9, misalkan seperti itu. Tidak apa-apa, itu kan menyangkut teknis gitu, tapi ya jangan dibudayakan seperti itu gitu loh. Tapi setidaknya teman-teman sudah tahu nanti, oh gitu. Nah, nanti sudah dibikin gitu mundur lagi. Ya jangan gitu loh. Ini untuk teknis saja. Oke, baik. Jadi ini sebagai suatu langkah sehingga kami sangat mengapresiasi terhadap Pertina, ya. Saya ulangi sekali lagi, di bawah kepemimpinan Pak Teddy kemarin bukannya tidak baik. Bahkan Pak Teddy itu sama saya sendiri, saya nggak akan ke KONI Pak Pram kalau kami belum punya prestasi. Lah prestasinya belum keluar ya nggak ke KONI bener gitu loh. 2 periode itu ke KONI sekali karena sudah mau habis masa baktinya. Ya itu suatu komitmen yang menurut kami kurang pas gitu kan, karena bagaimanapun juga komunikasi antara KONI dengan Pemda selaku anggota ini harus gitu kan, harus. Apalagi kami menyediakan anggaran untuk bisa diakses semua cabang olahraga, termasuk rapat seperti ini, ya. Tidak semua loh Pemda cabang punya kantor kayak ini, meskipun sekarang ini zamannya sudah zaman teknologi, ya. Tidak semua loh Pemda cabang punya kantor kayak ini, meskipun sekarang ini zamannya sudah zaman teknologi canggih, tapi pertemuan ini ada kalanya memang kita harus gitu kan, kayak rapat kerja seperti ini nggak bisa kemudian kita dengan online gitu kan, ya mau nggak mau kita harus bersilaturahmi, nanti akan membicarakan sesuatu. Nah, di dalam rapat kerja itu ada 3 hal Bapak Ibu yang harus dibahas. Yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban. Ya. Laporan pertanggungjawaban itu ada 2, laporan kegiatan dan laporan keuangan. Kalau saya lihat di sini, ini laporan kegiatannya sudah ada. Kalau saya baca di belakang lagi ada lampiran laporan keuangan. Monggo, ini nanti disampaikan kepada anggotanya Pak Gandul.
Jadi jangan sampai nanti ada pikiran-pikiran yang saling curiga gitu loh. Meskipun itu tombol tidak apa-apa, sampaikan memang kondisinya seperti itu. Nek Pemda Cabang jadi pengurus olahraga tombol ya kok jadi pengurus malah gitu kan. Kira-kira kan seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan ini rapat kayak rapat hari ini seperti ini, kami kasih bantuan berapa nih? 3 juta atau berapa nih? 3 juta misalkan. Monggo ini dipertanggungjawabkan. Kemudian 2025 ini sudah ada bantuan lagi, monggo diambil 5 juta untuk kesehatan. Nah, ini tolong nanti juga disampaikan kepada anggota panjenengan supaya semua tahu. Termasuk misalkan Pak Gandum harus nombokin pakai uang Pak Gandum ya udah apa ditulis di situ. Artinya sumbernya dari pihak luar, kan gitu kan. Nah, termasuk misalkan menyelenggarakan kejurda dan sebagainya. Ya, jadi yang pertama adalah laporan pertanggungjawaban yang berisi 1 laporan kegiatan, yang kedua adalah laporan keuangan. Kemudian yang kedua, setelah dilaporkan itu dilakukan evaluasi. Ya, jadi nanti kegiatannya adalah pertama laporan ini, yang kedua adalah evaluasi. Monggo nanti dievaluasi bareng-bareng terkait dengan pelaksanaan kegiatan 2024 kemarin. Ini penting. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menyusun rencana kerja untuk 1 tahun ke depan 2025. 3 hal pokok ini harus dibahas di dalam raker, apapun itu cabang olahraganya. Kemudian yang keempat, ya menentukan atau membicarakan atau membahas hal-hal lain yang dianggap perlu. Ya. Jadi di luar 3 itu nanti ada hal yang lebih penting. Kekuasaan tertinggi ada di raker kerja untuk diputuskan, diputuskan. Oke, jadi Bapak Ibu, rapat kerja ini sangat penting. 3 hal pokok ini harus menjadi substansi, menjadi isi di dalam rapat kerja tersebut. Pertama, laporan pertanggungjawaban, kedua evaluasi laporan pertanggungjawaban, yang ketiga adalah rencana kerja tahun ke depan. Oke, 2025 di dalam rencana kerja nanti kita akan ada Porda. Insya Allah nanti pelaksanaannya 1 di Gunung Kidul, waktunya pada tanggal 15 sampai 23 September 2025. Sekarang sudah entry binding, sudah selesai. Artinya dari PKPKOT sudah mengirimkan nama kepada KONI kabupaten kotanya masing-masing, dan KONI kabupaten kota masing-masing sudah mendaftarkan pada kami selaku penyelenggara. Alhamdulillah dari 17 nomor yang ditawarkan, kalau nggak salah ya, atau 18, 16 nomor itu nanti akan dipertandingkan. 16 atau 17? 16 nomor akan dipertandingkan. Kemarin ada pertanyaan. THB pertama itu menyebutkan kelasnya menyebutkan berat badannya atau kilonya. Tapi di tahap 2 kok nggak ada. Ada yang tanya ke kami seperti itu. Monggo koordinasi dengan PKPKOT-nya koordinasi dengan Pekdanya. Kenapa menjadi seperti itu? Karena setahu saya memang itu sudah kesepakatan kemarin ya. Jadi kelas terbang itu berapa, layang berapa, ini berapa. Memang di tahap yang kedua kan nggak ada. Sehingga di sistem kami juga nggak menyebutkan kelas 60 kilo nggak ada, kelas 70 nggak ada. Kelasnya hanya terbang, layang dan sebagainya, batam dan sebagainya. Nah, tapi saya yakin bahwa dari PKPK kan sudah tahu itu, sehingga memberikan masukan kepada KONI kabupaten kotanya masing-masing. Karena yang tanya KONI kabupaten kotanya, bukan dari PKPK-nya. Nah, sehingga komunikasi itu supaya dilakukan, supaya pertanyaannya tidak pada ke kami. Gitu. Kami itu kan hanya melakukan penyusunan sistem berdasarkan ajuan dari masing-masing Pemda cabur, termasuk dari TIJU. Okay. Jadi 2025 ada Porda. Pelaksana teknis di lapangan nanti siapa? Pemda Pertina, khusus untuk TIJU. Kami penyelenggara dari KONI DIY tidak mungkin akan melaksanakan
untuk pelaksanaan pertandingannya. Kami menyelenggarakan keseluruhan, tapi pelaksanaan pertandingan di lapangan adalah dari Pemda Pertinas. Sehingga program kerja minimal yang harus ada di 2025 adalah penyelenggaraan Porda Cabang Olahraga Tinju. Untuk bisa menyelenggarakan apa yang harus dilakukan, salah satunya mungkin tadi sudah ada wacana untuk penyegaran wasit dan jurinya. Nah, monggo ini runtutan itu nanti disusun, ya runtutan disusun. Kemudian siapkan proposal untuk penyelenggaraan Porda, karena nanti semua biaya akan ditanggung oleh penyelenggara, dalam hal ini KONI Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan tuan rumah Gunung Kidul. Kalau nek sing biayai tuan rumah Gunung Kidul, medali ini jalur belum kabeh, kan? Biar netral gitu, biar tidak rebutan medali, gara-gara menjadi tuan rumah, kayak di Aceh Sumatera Utara kemarin. Ya, ada campur yang brutal, ya, jadi itu. Nah, tentunya tetap Porda 2025 ini adalah salah satu tahapan untuk menuju 2028, yaitu PON, NTB dan NTT. Tinju ada nggak? Ada, karena bukannya atlet tinju di sana, nggak mungkin ya ditandingkan. Nah, monggo ini jadi apa? Target kita untuk bisa lolos di 2028, dan itu nanti babak kualifikasinya itu terakhir di 2027. Ya, 2027. Tapi tinju ini kan nggak bisa instan. Itu sudah pahit gini kerasa kayak gitu. Nggak bisa bikin atlet tinju itu hanya sehari 2 hari. Dan ini PON tinggal 3,5 tahun lagi. Tinggal loh ya, bukan masih loh ya. Kari 3 tahun. Kira-kira bisa nggak buat atlet tinju untuk tampil di PON dalam kurun waktu 3 tahun? Ini yang harus kita siapkan Pak Gandul. Oke, monggo bersinergi dengan kami di KONI. Ya. April besok ini kami sudah melaksanakan Puslada Prapon. Sudah kita mulai Puslada Prapon. Siapa yang masuk ke dalam situ nanti pakai kriteria. Jadi Puslada 2025 ini aja kita sudah ada pusladanya. Ya. Kemarin yang dapat medali emas di Sumut Aceh, kemudian masih ditandingkan di 2028, baik campurnya maupun usianya, itulah yang nanti masuk pertama di Puslada ini. Nah, orang Dodeli itu sudah Melayu. Ini atlet kita yang diincar sudah banyak. Nah, sehingga sekali lagi PON-nya tinggal 3 tahun. Ayo, siapa yang mau kita proyeksikan? Gak usah banyak-banyak. Berapa atlet yang kita targetkan untuk lolos? Dan mulainya dari sekarang. Nunggu besok-besok sudah nggak. Jadi Porda di September, monggo penyelenggaranya di lapangan nanti panjenengan. Ya, biayanya dari kami selaku penyelenggara, pelaksanaan lapangan panjenengan. Kemudian nomornya sudah tahu, ada berapa tadi? 16. Atletnya ya wis ngerti sing arep tanding karena entry bindingnya juga sudah selesai. Tinggal panjenengan supaya pelaksanaan itu nanti bisa berjalan dengan baik. Ayo siapkan dari sekarang. Juri, wasit, hakim atau dewan hakim buat acara penyegaran. Undang dari PB ataupun dari mana yang punya kompetensi tinggi terkait dengan olahraga tinju ini. Ya, kemudian ajukan anggaran ke KONI, gitu. Karena urutannya seperti itu. Ya, wasit juri cukup nggak di intern kita? Kalau nggak cukup, adakan pelatihan. Meskipun tetap dari pengalaman yang ada, Pak Her ini selalu menghadirkan juga wasit juri dari luar untuk menjaga netralitas, ya, menjaga objektivitas. Meskipun draw menong ayo mau ngari abot kanan abot kiri gitu kan.
Ya, itulah seninya, bagian seni dari olahraga. Ya. Jadi monggo ini nanti dibahas di dalam rapat kerja ini. Nggak usah tersusun mundur, karena ini merupakan agenda kita bersama yang nanti akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Ya, karena rapat ini adalah rapat tertinggi untuk memutuskan sesuatu, untuk membatalkan sesuatu itu ada di rapat ini. Kemudian nanti dalam perjalanannya kalau ada gejolak di jalan, kembalikan ke sini, ke rapat ini, keputusannya kemarin apa, bagaimana, gitu loh. Jangan sampai nanti di jalan ada keputusan yang lain, ini nggak boleh. Jadi kekuasaan tertinggi ada di rapat kerja. Ya, nggak usah kesusu bahwa itu mundur. Wong ya wis kontrol Pak Badul, belum itu, nggak usah khawatir Pak Bandung udah siapkan semuanya di sini. Susun rencana kerja sebaik-baiknya, nggak usah muluk-muluk, tapi itu tertata, memang rangkaiannya seperti itu dan itu bisa dijalankan. Udah itu aja, ya. Ajukan proposal, jangan mendadak, ya kan, kepada kami di Koni Daerah Istimewa Jakarta. Ya, insya Allah nanti, karena selama ini saya kawal juga, gitu kan. Kalau nggak tak oyak-oyak nanti juga ini, gitu kan. Iya, jadi biar semuanya berjalan dengan baik. Ya. Jadi ini bedanya ketika kita bicara Pertina dengan yang amatir itu apa namanya? Yang non amatir itu apa namanya? Bedanya itu. Ya. Jadi kalau kita di Pertina ini di amatir ini bicara mulai dari pembinaan, diawali dari pembibitan. Kalau di Jogja ada festivalnya enggak? Ada festivalnya enggak? Nah, kalau taekwondo, karate, pencaksilat itu ada nomor festival. Sing tadi ndak cilik-cilik gitu. Nah, buat diadakan, ini ya tetap dengan anu loh ya, safety betul ya. Karena susah memperkenalkan tinju itu. Padahal tinju itu seninya banyak. Olahraga yang paling brutal di luar tinju itu banyak, malah bela diri sekarang itu. Tinju itu seninya ada, ya. Hanya karena sudah lebih masyarakat dan tinju itu seperti itu, masyarakat tahunya olahraga tinju ini apa itu menakutkan gitu loh. Padahal kayak bela diri yang lain jauh lebih iya. Yang namanya sambo, yang namanya jujitsu, yang namanya MMA masuk lagi ini. Mau jadi anggota, itu brutal semua itu. MMA, M itu nak mix. Ayo mix bela diri loh, tendangan, bantuan, jotosan komplit. Pertina ini di amatir ini bicara mulai dari pembinaan, diawali dari pembibitan. Kalau di Jogja ada festivalnya enggak? Ada festivalnya enggak? Nah, kalau taekwondo, karate, pencaksilat itu ada nomor festival. Sing tadi ndak cilik-cilik gitu. Nah, buat diadakan, ini ya tetap dengan anu loh ya, safety betul ya. Karena susah memperkenalkan tinju itu. Padahal tinju itu seninya banyak. Olahraga yang paling brutal di luar tinju itu banyak, malah bela diri sekarang itu. Tinju itu seninya ada. Ya. Hanya karena sudah lebih masyarakat dan tinju itu seperti itu, masyarakat tahunya olahraga tinju ini apa itu menakutkan gitu loh. Padahal kayak bela diri yang lain jauh lebih iya. Yang namanya sambo, yang namanya jujitsu, yang namanya MMA masuk lagi ini. Mau jadi anggota, itu brutal semua itu. MMA, M itu nak mix. Ayo mix bela diri loh, tendangan, bantuan, jotosan komplit itu. Lah kalau tinju pakai pelindung, pakai seni, banten merawani Melayu, nah. Ono sing ngiterke nomor. Iya, jadi monggo dikasih nomor festival ya. Kuwi kok sing rame bapak ibu bocah itu nggak kalah nangis ya. Karena orang itu medali itu, ya menang kalah ini medali gitu loh. Jadi mereka senang dulu, baru nanti kita bina menjadi atlet. Nah, ini bedanya kita menjadi pengurus di amatir itu seperti ini, beda yang di profesional tadi. Mereka datang sudah jadi. Mereka datang itu karena graduate, ya, karena memang itu beda dan itu memang sah gitu loh.
Memang seperti itu. MMA juga begitu. Kemarin waktu audiensi saya sampaikan, jangan bicara MMA yang profesional, tapi ini MMA untuk prestasi. Sehingga harus diawali mulai dari pembinaan tadi, pemasalan, kelompok umur dan sebagainya. Oke. Jadi sekali lagi kami sangat mengapresiasi dari KONI DIY terhadap pelaksanaan rapat kerja hari ini. Dan nggak usah muluk-muluk ya. Kalau tidak menyelenggarakan mengikuti itu aja dua hal itu, ya kan kegiatannya kan cuma itu. Kalau tidak menyelenggarakan kegiatan kan mengikuti kegiatan. Mengikuti kegiatan apa? Ya ono raker, mengikuti rakernas, kejurnas. Ya kan menyelenggarakan apa? Ya ono kejurnas, ono rapat kerja ini. Kan cuma itu kegiatannya. Kemudian ditambah 2025 menyelenggarakan Porda. Sudah itu saja. Ya, susun yang baik, ini bicarakan bareng-bareng sekali lagi, nggak usah kesusun pada kontur. Hari ini tuntaskan menjadi rencana kerja yang bagus, ya, yang bisa dijalankan selama tahun 2025. 2026 dipikir sesuk nek, ya. Sekarang pikir yang 2025. Nah, dasarnya adalah salah satunya laporan pertanggungjawaban tadi, kekurangannya apa kemarin, nanti kita evaluasi bareng, kemudian kita susun yang untuk 2025. Saya kira itu Pak Gandung, sekali lagi kami sangat mengapresiasi Pemda Pertina terkait pelaksanaan raker pada siang hari ini. Seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan Bapak Ibu sekalian, rapat kerja Pemda Pertina tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari ini 28 Januari tahun 2025 bertempat di Kantor Sekretariat Pemda Pertina Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.